Bab 1069. Mobil pun berhenti. Daniel duduk di dalam mobil dengan tenang. Sedangkan Tracy berjalan menghampirinya dengan wajah kesal. Ryan mulai turun dari mobil dan menyapa. "Nona Tracy." "Turun." Tracy menendang pintu mobilnya. Daniel membuka jendela mobilnya. Dengan lembut menatapnya. "Kenapa marah besar pagi-pagi begini?" "Daniel, aku sudah bilang padamu. Ikuti peraturannya." Tracy berkata dengan penuh amarah. "Kalau kamu masih berani masuk ke dalam rumahku dan melakukan banyak hal lagi, akan kupatahkan kakimu." "Jangan menyalahkan orang sembarangan." Daniel memandangnya dengan tidak bersalah. "Bagaimana mungkin aku melakukan macam-macam?" "Kamu." Tracy ingin mengatakan apa yang telah diperbuat oleh Daniel. Namun dia menelan kembali ucapan yang hampir keluar dari mulutnya. Ia merasa malu melihat banyak orang di sekitarnya. "Jangan sembarangan menyalahkan orang yang tidak bersalah." Daniel berpura-pura terlihat sedih. "Aku begitu sibuk mengurusi banyak hal. Bagaimana mungkin aku sempat pergi ke rumahmu? Lagi pula, rumahmu dijaga oleh begitu banyak pengawal. Aku tidak mungkin bisa diam-diam masuk ke dalam." "Tidak perlu berpura-pura," Tracy berteriak dengan marah. "Kalau sekali lagi kamu tertangkap olehku, tamatlah riwayatmu." Setelah mengatakan semuanya, ia pun kembali ke mobilnya. Naomi dan dua orang yang ikut dengannya pun terheran-heran. Sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ryan memahami dengan jelas apa yang telah terjadi dan menatap Daniel dengan penuh arti. Mobil Rolls-Royce yang berwarna silver itu pun melaju melewati mereka. Hartono menghela napas setelah melihat sikap dingin Paula yang menyetir mobil itu. "Sudah lama tidak bertemu. Namun ia hanya memelototiku saja. Sama sekali tidak memedulikanku. Masih mending ia menatapmu. Naomi bahkan tidak mau menatapku." Ryan tersenyum pahit, lalu naik kembali ke dalam mobil. "Jalan," perintah Daniel. "Baik." Hartono bergegas mengikuti, ia ingin mengejar mobil Rolls-Royce Silver itu, dan kembali menatap Paula. "Tuan Daniel, apa Anda benar-benar pergi ke villa sisi utara semalam?" Ryan berusaha memancingnya. "Bahkan, menginap semalam di sana." "Sembarangan." Daniel memutar matanya. "Master." Ryan menatapnya penuh kagum. "Bagaimana Anda bisa melakukannya? Sudah begitu lelah, namun masih bisa pergi ke sana. Yang lebih hebat lagi, bagaimana tidak bisa diketahui oleh seorang pun?" "Kenapa? Kamu ingin belajar?" Daniel balik bertanya. "Tidak berani." Ryan buru-buru menenangkan. "Aku tidak ada nyali atau kemampuan sepertimu. Itu baru benar. Kamu harus jujur sedikit." Daniel memejamkan matanya, melanjutkan istirahatnya. "Memang bos kita paling hebat. Sungguh luar biasa." Ryan menghela nafasnya, begitu mengagumi Daniel. "Bahkan, kemampuannya mengejar wanita pun lebih hebat dari kita." Hartono ikut menimpali. "Sungguh tak terbayangkan. Setir mobilnya baik-baik." "Baiklah." Di sisi lain, kemarahan dalam hati Tracy meluap-luap. Ekspresi wajahnya terlihat begitu kesal. Naomi bertanya dengan hati-hati. "Nona Tracy, apa Presdir Daniel semalam menyelinap masuk ke villa sisi utara?" "Tidak mungkin." Mata Paula melebar terkejut. "Pengawal yang bertugas semalaman tidak mengatakan apapun. Kalau bisa ketahuan, apa ia layak disebut Daniel Wallens?" Tracy berkata dengan kesal. "Tampaknya para pengawal kita harus diberi pelatihan lagi. Untuk apa ia menyelinap masuk di tengah hujan lebat semalam?" Naomi terheran-heran. "Di dalam rumah juga tidak terjadi apa-apa. Apa mungkin ia hanya ingin mengantarkan bakpao berbentuk babi kecil untuk Nona Carla?" Paula mendengar ada dua bakpao kecil di ranjang Carla pagi ini. Hatinya bertanya-tanya ketika melihat bakpao yang berbentuk seperti babi kecil itu. Tracy ingin menjelaskan keadaan sebenarnya. Namun ia memendam kembali ucapan yang hampir saja keluar dari mulutnya. Ia tidak ingin ada yang tahu kalau Daniel menyelinap ke dalam kamarnya dan memeluknya semalaman, bahkan masih meninggalkan bekas cupang pada lehernya. Betapa malunya jika ia mengucapkan semuanya ini. Naomi memandang Tracy, menunggu jawaban darinya. Ia datang untuk membawakan bakpao berbentuk babi kecil untuk Carla. Setelah beberapa lama, akhirnya Tracy hanya mengatakan, "Konyol sekali. Rumahku bukan kebun yang bisa ia datangi kapan saja ia mau." Meskipun perbuatannya itu tidak benar, namun cukup mengharukan. Naomi berkata, "Setelah Tuan Besar meninggal,
Keluarga Wollens benar-benar berada dalam kekacauan. Aku dengar, sudah 7 hari 7 malam ia tidak tidur. Dalam keadaan seperti itu, ia masih menyelinap ke dalam rumah kita untuk memberikan bakpao pada Nona Carla. Ia benar-benar seorang ayah yang baik. Bab 1070. Iya, benar-benar seorang ayah yang baik. Paula menghela napas, sungguh-sungguh mengaguminya. Tracy terdiam sejenak, tidak mampu berkata-kata. Hatinya merasa jengkel. Di sisi lain, hati Daniel merasa puas membayangkan wajah Tracy yang malu hingga tidak mampu mengucapkan kata-kata tadi. Ada kabar kalau mereka akan kembali ke negara Emron pukul 3 sore besok. Ryan tiba-tiba berkata. Ketiga orang dalam mobil pun terdiam setelah mendengar kata Ryan. Mereka semua paham. Kalau kali ini Tracy kembali ke negara Emron, ia pasti tidak akan mungkin kembali lagi ke sini. Tuan Daniel, tolong pikirkan sesuatu. Hartono sedikit gelisah. Bagaimana cara meyakinkan Nona Tracy untuk tetap tinggal di sini? Aku juga ingin. Daniel juga sungguh-sungguh ingin menahan Tracy tetap berada di sini. Namun, dia tahu kalau itu tidak mungkin. Tidak ada apapun yang dapat ia lakukan saat ini. Insiden dengan Presdir Devina telah merenggangkan hubungan kita. Saat ini kita benar-benar dihadapkan pada jalan buntu. Perlu waktu untuk memperbaiki hubungan ini. Ryan berkata secara logis. Aku merasa, mungkin akan ada kesempatan bagi kita. Ketika Tuan Daniel menjemput Carla 2 bulan lagi. Semoga saja, Daniel juga berpikir seperti itu. Saat itu, ia menyarankan agar Carla ikut dengan Tracy ke negara Emron untuk menjalani pengobatan. Tujuannya adalah ini. Waktu 2 bulan ini, cukup untuk membereskan segala kekacauan ini. Selain itu, Tracy mungkin juga sudah tenang kembali, sehingga dapat menyadari betapa sulitnya hidup bersama keluarga Moore. Setelah itu, Tracy mungkin dapat mempertimbangkan kembali. Hartono kembali menghembuskan napas panjang. Ia tidak berani berkata-kata, namun hatinya enggan untuk berpisah dengan mereka. Cepat sedikit menyetirnya. Daniel melihat jamnya. Hari ini, Tuan Besar resmi dimakamkan. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga ia tidak dapat menyia-nyiakan waktu. Baik, ketika Tracy sedang mengurusi proyek Ocean Wild, ia menyadari bahwa seluruh orang yang dapat mengambil keputusan, ternyata pergi menghadiri acara pemakaman Tuan Besar. Penyelesaian proyek ini pun tertunda lagi. Amarahnya kembali meluap-luap, namun ia tidak dapat memarahi siapapun karena masalah ini. Ketika ia bersiap-siap pulang, tiba-tiba ia menerima telepon dari Lorenzo Moore. Kakak, pergi ke acara pemakaman Tuan Besar sekarang. Tracy meragukan pendengarannya. Kakaknya begitu membenci Tuan Besar, selalu bersitegang dengannya. Terlebih lagi, setelah Tuan Besar meninggal pun, kebenciannya masih membara. Kenapa sekarang malah menyuruhnya hadir dalam acara pemakaman Tuan Besar? Papan bunga dan uang duka sudah disiapkan. Lorenzo menambahkan. Kakak ingin melakukan apa? Tracy dengan cemas bertanya. Apa yang kamu takutkan? Lorenzo balik bertanya. Tracy sedikit terkejut. Tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia khawatir Lorenzo akan mengacaukan pada acara pemakaman Tuan Besar. Meskipun dulu dia juga membenci Tuan Besar, namun Tuan Besar telah meninggal. Dia harus menghormatinya dan menghapus rasa kebenciannya. Terlebih lagi, bagaimanapun juga Tuan Besar adalah keluarga anak-anaknya. Anak-anaknya akan hadir dalam acara pemakaman itu, dan ia tidak ingin ada keributan terjadi di hadapan mereka. Ikuti perkataanku. Lorenzo mengucapkan 2 kata itu dan langsung mematikan teleponnya. Tracy memegang ponselnya dengan alis berkerut. Hatinya gelisah. Saat itu juga, Naomi menerima panggilan masuk, dan langsung melaporkan padanya. Orang-orang suruhan Tuan Lorenzo sudah menyiapkan papan bunga dan uang duka. Mereka akan menunggu kita di kaki bukit pukul 5 tepat. Oke, Tracy menjawab. Aku paham. Nona Tracy tidak perlu khawatir. Aku yakin Tuan Lorenzo ingin kita menghadiri pemakaman Tuan Besar untuk menunjukkan kebaikan keluarga Moore di hadapan dunia bisnis, bukan untuk membuat keributan. Naomi dengan lembut berusaha menenangkannya. Coba kamu periksa siapa saja yang hadir dalam acara pemakaman ini. Apa ada mengundang media? Tracy menginstruksikan. Baik. Naomi segera menelepon untuk menyelidiki. Sekarang kita mau pergi kemana? Paula bertanya pelan. Pulang ke rumah dulu.
Tracy benar-benar merasa cemas. Baik, mobil pun bergerak menuju Bukit Haruna. Naomi pun melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Tracy. Nona Tracy, semuanya sudah kuperiksa. Yang hadir dalam acara pemakaman ini adalah para direktur dan pejabat-pejabat tinggi dari keluarga Wollens. Selebihnya ada teman-teman lama Tuan Besar, serta beberapa pemimpin bisnis dan politik. Semua media berada di luar, tidak diperbolehkan masuk. Bab 1071. Tracy tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia menurunkan kelopak matanya, berusaha berpikir. Setibanya di rumah, Carla yang sedang makan siang di meja makan pun segera berlari menghampiri maminya. Mami, kenapa Mami pulang secepat ini? Urusan Mami untuk sementara ini belum bisa diselesaikan. Jadi Mami pulang lebih awal. Tracy menyentuh kening Carla. Bagus, sepertinya sudah tidak demam lagi. Iya, kata kakek Hansen, aku sudah sembuh. Carla buru-buru berkata, seharian ini suhu badanku tidak panas sama sekali. Bagus kalau begitu. Tracy memeluk Carla dan membawanya ke depan meja makan. Tabib Hansen tersenyum melihat mereka. Keadaan Carla sudah stabil. Tidak ada masalah serius. Dalam 2 hari ini, kalian cukup memperhatikan keadaannya saja. Terima kasih Tabib Hansen. Tracy mendudukkan Carla di atas kursi. Carla, habiskan makanannya ya. Mami, kalau begitu apa malam ini aku boleh pergi ke tempat papi? Carla berkata penuh harap. Tentu saja boleh. Tracy tidak ingin mengingkari janji pada anaknya. Tapi, nanti malam baru bisa pergi ke sana. Karena papimu pasti sibuk sekali saat ini. Bagaimana kalau tunggu ia sudah tidak sibuk lagi? Mami baru menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana. Oke, Carla menganggukkan kepalanya dengan patuh. Anak baik, sekarang cepat makan dulu. Nanti tidur siang sebentar. Setelah bangun tidur, jalani pengobatan. Lalu nonton kartun sebentar. Baru berangkat ke sana. Iya, setelah Tracy selesai membujuk Carla dan menyapa Tabib Hansen, ia pun naik menuju ruang kerjanya. Ia merapikan seluruh dokumen proyek Ocean Wild untuk dibawa saat berangkat pada malam hari-hari nanti. Selagi seluruh direksi proyek menghadiri acara pemakaman malam ini, ia dapat sekaligus meminta tanda tangan mereka, sehingga seluruh proyek ini bisa diselesaikan. Kalau tidak, ia harus mengatur waktu untuk kembali menemui mereka. Naomi terus membantu keberadaannya. Keduanya pun sibuk hingga pukul 4 sore. Alarm Naomi berbunyi. Ia pun mengingatkan Tracy. Nona Tracy, segera ganti pakaianmu. Sudah waktunya untuk bersiap-siap pergi. Ya, Tracy sambil menjawab membereskan dokumen terakhir. Lalu berbalik keluar ruangan. Bereskan semua dokumennya dan bawalah. Baik, jawab Naomi sambil membereskan dokumen itu. Tracy masuk ke dalam kamar Carla dan mendapati Carla sudah tidur. Windy menemani di sampingnya sambil membaca buku. Melihat Tracy datang, Windy segera bangkit berdiri untuk menyambutnya. Kak Tracy, kenapa ke sini? Aku sudah mau berangkat. Tracy melihat sekilas jam, lalu berkata kepada Windy, kira-kira pukul 7 hingga 8 nanti, aku akan mengatur orang untuk menjemputmu dan Carla. Baik, aku paham. Windy menganggukkan kepalanya. Angin malam biasanya kencang, bahkan mungkin akan turun hujan. Berikan Carla baju yang lebih tebal. Kamu sendiri juga sebaiknya pakai jaket. Tracy menepuk pundak Windy. Aku paham. Windy tertawa. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Ya, Tracy menganggukkan kepalanya. Saat ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia pun berpaling menanyakan Windy. Apa kamu sudah benar-benar mempertimbangkan untuk mengikutiku pergi ke negara Emron? Kepergianku kali ini mungkin tidak akan kembali lagi. Aku sudah memutuskan, Windy berkata dengan yakin. Aku hidup tanpa beban, juga tidak memiliki tujuan. Dengan mengikutimu, hidupku lebih bermanfaat. Bagaimana dengan Denny? Bukannya kamu begitu peduli dengannya? Tracy bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Windy langsung berubah. Tatapan matanya pun berkilat. Kenapa tiba-tiba mengungkitnya? Aku tahu kamu menyukainya. Tracy sejak awal dapat melihat dari tatapan matanya. Sangat disayangkan ia hidup berfoya-foya dan tidak dapat memberikanmu kebahagiaan. Namun, kamu tetap harus menyatakan dengan jelas bagaimana perasaanmu.
Kalau kamu benar-benar menyukainya, kamu tetap harus memperjuangkannya. Hubungan kita itu tidak mungkin. Windy menundukkan kepalanya dan berkata, saat ini, aku hanya ingin bersamamu meninggalkan tempat ini dan memulai hidup yang baru. Baiklah, mendengar perkataannya itu, Tracy tidak berusaha membujuknya lagi. Setelah kita tiba di negara Emron, kita akan merencanakan bagaimana memulai kehidupanmu yang baru. Kamu ingin belajar, melanjutkan studi, atau mencari pasangan, semuanya akan kuatur untukmu. Terima kasih Kak Tracy. Windy begitu bersemangat. Memang kakak yang paling baik padaku. Bab 1072. Dasar bodoh. Kita ini satu keluarga. Tidak perlu sungkan begitu. Tracy menepuk-nepuk tangan Windy, lalu berbalik pergi. Windy menatap bayangan punggung Tracy. Tatapannya berubah rumit, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menahannya. Tracy memegang gagang pintu kamar, hendak melangkah keluar. Namun, tiba-tiba Windy berteriak, berhenti, Kak Tracy. Ya, Tracy menatap. Ada apa? Angin malam begitu kencang. Jangan lupa memakai jaketmu. Windy mengingatkan dengan lembut. Aku tahu. Tracy tersenyum menatapnya, lalu kembali keluar. Windy menatap pintu kamar yang tertutup. Dengan kecewa menundukkan kepalanya. Dalam sekejap, perasaannya menjadi gundah dan sedih. Ia menatap Carla yang masih tertidur di atas kasur. Tatapannya berubah menjadi begitu rumit. Tracy kembali ke kamarnya. Ia memakai riasan natural pada wajahnya dan mengenakan busana hitam. Lalu berangkat pergi bersama rombongannya. Sebelum berangkat, ia mengirim pesan ke seluruh rombongannya untuk menjaga keselamatan semua orang, agar tidak terjadi satupun peristiwa yang tidak diinginkan. Mereka berjanji akan mematuhi perintahnya. Ketika menaiki mobil, Paula bertanya, kenapa Nona Tracy tidak membawa Nona Carla ikut dengan kita? Sembarangan. Kalau Nona Carla ikut, bagaimana kita bisa bekerja? Naomi menatapnya dingin. Orang-orang Tuan Lorenzo sekarang sedang menunggu kita di kaki bukit. Takutnya mereka akan membuat masalah. Bagaimana mungkin kita bekerja kalau Nona Carla juga berada di sana? Oh iya, benar juga. Paula langsung tersadar. Tapi, kalau keadaan menjadi sulit dan kita telat mengantar Nona Carla pergi, seperti itu juga tidak baik kan? Apa sebaiknya Nona Carla tidak perlu pergi hari ini? Seharusnya tidak seperti itu. Naomi berpikir secara logis. Tuan Lorenzo seharusnya hanya ingin menunjukkan keberanian dan kehormatan sikap keluarga Miore sekaligus mendorong para direksi untuk menandatangani proyek Ocean Wild. Itu benar. Tracy menganggukkan kepalanya. Meskipun kakak tidak menyukai keluarga Wollens, tapi ia tidak mungkin membuat onar dalam acara pemakaman. Bagus kalau begitu. Pauya menghembuskan napas lega, lalu menyalakan mesin mobil dan berangkat pergi. Setibanya di kaki bukit, sudah ada sekelompok orang yang menunggu dengan membawa 8 mobil mewah. Seluruh orang mengenakan jas hitam, bahkan mobil mereka yang sebelumnya berwarna silver telah berganti warna menjadi hitam. Tracy mengernyitkan keningnya melihat orang sebanyak itu. Tujuan kakak ke sini untuk mengintimidasi keluarga Wollens. Bagaimana ini? Naomi bertanya dengan suara pelan. Mau bagaimana lagi? Lakukan sesuai rencana. Tracy turun untuk menyapa orang-orang utusan Lorenzo, lalu mengikuti rombongan mobil-mobil itu dari belakang menuju taman villa keluarga Wollens yang bernuansa oriental itu. Di tengah perjalanan, Paula bertanya kepadanya, Naomi, apa maksud Tuan Lorenzo mengintimidasi keluarga Wollens? Proyek Ocean Wild kita telah mengalami hambatan besar. Lalu sekarang kita berencana untuk pergi meninggalkan kota Bunaken. Orang-orang yang tidak paham mengenai masalah ini mungkin akan mengira kalau kita takut terhadap keluarga Wollens dan mundur melarikan diri. Naomi menjelaskan, aku paham. Paula akhirnya mengerti. Jadi, alasan Tuan Lorenzo melakukan semua ini untuk menampilkan kepada orang-orang bahwa kami tidak takut terhadap keluarga Wollens, melainkan kami tidak ingin ikut serta dalam permainan mereka lagi. Kamu akhirnya mengerti juga. Naomi tersenyum. Dengan IQ-mu seperti itu, kamu harus banyak-banyak belajar dari Naomi. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu bisa celaka. Tracy dengan serius mengingatkan. Baiklah, Paula menggigit bibir bawahnya. Tidak berani berkata-kata lagi. Naomi tertawa di atas penderitaan Paula.
Ketika ia ingin berdiskusi dengan Tracy mengenai dokumen proyek itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia pun mengangkat ponselnya. Halo. Setelah mendengar perkataan dari telepon itu, ekspresi Naomi langsung berubah. Ia bergegas melaporkannya kepada Tracy. Nona Tracy, tadi mendapat kabar kalau Linda Hilton kabur dari penjara. Apa? Tracy tercengang. Bukankah ia sudah ditangkap? Bagaimana bisa kabur? Kasus ini belum disidangkan, sehingga ia masih ditahan di dalam rutan selama ini. Hari ini, ia jatuh sakit sehingga diantar untuk berobat, tetapi ia mengambil kesempatan ini untuk kabur dari rumah sakit. Naomi menjelaskan, berhenti di depan. Tracy dengan tegas memerintahkan, kamu, atur orang untuk mencari Linda. Baik, Paula menghentikan mobil di depan. Naomi pun pergi bersama orang-orang dalam satu kendaraan lagi untuk mencari keberadaan Linda saat ini. Naomi paham jelas betapa pentingnya Linda bagi Tracy. Orang itu telah membunuh Bibi Juni dengan tangannya sendiri. Siapapun yang mencelakai keluarga Tracy, tidak akan mungkin ia lepaskan. Bab 1073. Tracy melihat langit gelap di luar. Hatinya gelisah seolah dikutuk. Setiap kali terjadi sesuatu selalu saat hari hujan. Entah apa yang akan terjadi hari ini. Nona Tracy, Anda jangan cemas. Paula tak sependapat. Johnson sudah ditangkap. Victoria sudah mati. Devina juga sudah mati. Sedangkan Linda tidak akan memiliki masa depan. Benar juga, Tracy menganggukkan kepala. Keluarga Hilton sudah bubar. Sekarang tinggal Linda seorang. Memangnya dia masih bisa menjadi orang yang luar biasa. Namun, ia masih tak terlalu tenang. Ia lalu menelpon Windy. Windy, nanti saat kalian keluar harus berhati-hati. Aku mengutus orang yang menjemput kalian. Kalian baru pergi. Jangan keluar sendiri. Mengerti? Iya. Tenang saja. Windy juga bertanya. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin menakutinya. Kamu temani Carla dulu. Malam nanti aku telpon. Baiklah. Setelah menutup telpon, Tracy memandang keluar jendela. Mobil sudah memasuki jalur hijau taman villa bernuansa oriental. Ia segera tiba di rumah keluarga Wollens. Sekarang Linda hanya seorang diri. Ia tak punya masa depan. Meskipun melarikan diri, ia pasti melarikan diri ke bandarakan. Bagaimanapun itu, perahu yang hancur masih dapat digunakan. Walaupun grup Hilton telah hancur, namun Linda tetap bisa mendapatkan uang. Mungkin dia sudah mencari agen perorangan untuk membantunya membeli paspor dan tiket pesawat, lalu hendak meninggalkan kota Bunaken. Tetapi ia hanya seorang diri. Bagaimana caranya ia melarikan diri? Tracy benar-benar tidak paham. Nona Tracy, kita sudah tiba. Paula mengingatkan. Tracy baru sadar mobil sudah berhenti. Dua pengawal membuka pintu mobil dari luar. Tracy mengenakan kacamata hitam dan turun dari mobil. Ia membawa 8 orang pengawal berjalan masuk ke dalam dengan arogan. Para reporter yang mengelilinginya di luar, tak berhenti memotret ia hampir saja merusak tali pembatas jalan. Pengawal Wollens lekas maju mengendalikan situasi. Thomas buru-buru mendekat dan menyapa sambil mengernyitkan kening. Nona Tracy, kenapa Anda kemari? Datang memberi penghormatan pada Tuan Besar. Tracy membuat gestur tangan. Orang yang diutus Lorenzo lekas memberikan karangan bunga dan amplop putih. Sebaris tulisan berduka, kutipan tercantum di karangan bunga yang disiapkan oleh Lorenzo dan Tracy. Para reporter yang menyadari fenomena baru, mereka berebut memotret. Takut akan ketinggalan berita besar ini, Thomas membisikkan sesuatu kepada pengawal di sisinya, lalu menghalangi Tracy. Maaf, Nona Tracy. Saya harus bertanya pada Tuan Daniel dulu. Baru bisa membiarkan Anda masuk. Kamu berencana membiarkan para reporter mengumpulkan banyak bahan berita. Tracy menyunggingkan senyuman. Aku tidak masalah. Tepat saat ini, para reporter itu mendekatinya dan berebutan memotret sambil bertanya. Nona Tracy, Anda kemari untuk melayat Tuan Besar Wollens. Nona Tracy, dengar-dengar kematian Tuan Besar ada hubungannya dengan Anda. Apakah benar, Nona Tracy? Dengar-dengar anak Presdir Daniel dilahirkan oleh Anda. Apakah benar? Nona Tracy, ketika melihat situasi ini, Thomas lekas memerintah pengawal untuk mengusir para reporter itu.
Sedangkan beberapa tamu terhormat di dalam juga keluar untuk melihat keramaian. Mereka menyadari Tracy membawa banyak pengawal. Mereka semua sangat gelisah. Lalu lekas masuk mencari Daniel. Langit sudah mulai turun hujan. Tracy berdiri kehujanan di taman. Lama-kelamaan kesabarannya habis. Ketika ia hendak mengamuk, Hartono buru-buru keluar memberitahu Thomas. Kak Thomas, Tuan Daniel mempersilakan Nona Tracy masuk. Kamu sudah menjelaskan padanya Nona Tracy membawa banyak orang. Thomas mengingatkan sambil berbisik. Semua orang ini dibiarkan masuk. Tuan Daniel sudah melihatnya. Hartono balas menjawab. Ia bilang, keluarga Moore adalah tamu terhormat. Tidak boleh diabaikan. Thomas tak bisa berkata apa-apa. Terpaksa membiarkan Tracy masuk. Nona Tracy, silahkan. Tracy berjalan masuk ke dalam, beserta para pengawalnya. Paula mengikuti dari belakang, memelototi Hartono sekilas dengan dingin. Hartono agak sedih. Ia menundukkan kepala sambil memimpin jalan membawa mereka masuk. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.